Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nan Syakir dengan NPM 2275338 dari program studi Manajemen Informatika kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah topologi. Itu merupakan tugas dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Tugasnya adalah membuat 50 topologi. Oke, baiklah, di sini saya akan membuat topologi star. Pertama, kita membutuhkan switch. Oke, kemudian kita butuh PC-nya. Oke, kita rapikan. Oke, kemudian ini sudah kita buat 10, kemudian kita buat lagi. Oke, kemudian kita buat ini di sini. Oke.
Oke, ini kita sudah membuat 50 topologi. Kemudian selanjutnya oke, di sini sudah ada 50 topologi, kemudian kita sepertinya masih kurang satu lagi switchnya di sini, kemudian satu server untuk menghubungkan switch yang di atas dengan switch yang di bawah menggunakan server. Kemudian dari switch yang di switch 0 kita akan menghubungkan menggunakan kabel copper strike flash internet 0 flash internet 2 ke PC flash internet 3 dan seterusnya hingga semua PC terhubung menggunakan kabel. Oke, pada switch 0 PC-nya sudah terhubung semua ya. Kemudian kita pindah ke switch 1.
Oke, di switch 1 udah, kemudian kita pindah ke switch 2. Oke, semua PC sudah terpasang kabel dan sudah terhubung ke switch-nya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan switch 0, switch 1 dan switch 2 ke switch utamanya ya yang di sini ya. Nah, di situ kita akan menggunakan kabel copper cross. Oke. Dari switch 0 dengan fast Ethernet 0/21 kita hubungkan ke switch utamanya, yaitu di sini fast Ethernet 0/1. Dengan sama halnya di switch 1 fast Ethernet 0/11 kita hubungkan ke switch utamanya dengan fast Ethernet 0/02. Dengan switch yang kedua kita hubungkan ke switch utama juga dengan fast Ethernet 3. Kemudian dari switch utama ke server kita menghubungkannya menggunakan kabel cover strike fast Ethernet 4 ke server fast Ethernet 0. Oke, selanjutnya pada switch yang 0 kita akan mencoba konfigurasi. Pertama kita klik switchnya, kemudian masuk ke CLI. Kemudian ketikkan enable configure terminal. Dan kita ganti namanya jadi switch 1. Oke, sudah terganti ya namanya. Kemudian kita masuk ke interface LAN 1. Kemudian kita masukkan IP address ya, 192.168. Sini IP addressnya bebas ya, tidak ada
ketentuannya. Jadi kita bisa menggunakan kemauan kita saja. Oke, jika sudah, kemudian kita shutdown dan exit. Oke, setelah itu kita ke line console. Kita buat password. Sini saya beri nama Cisco. Oke, setelah itu kita login, kemudian exit. Kemudian kita akan membuat enable secret password ya. Nah, enable secretnya kita Cisco 123. Kemudian kita service password encryption untuk menyimpan password secret password. Kita harus mengetikkan service password encryption agar tersimpan. Kemudian kita exit. Exit lagi. Oke, kita akan coba dulu apakah password yang kita buat tadi sudah jadi. Oke, kemudian enable. Oke, passwordnya dan hostname-nya sudah berubah dan sudah bisa. Kemudian kita ke copy running config. Kemudian startup config. Oke, kemudian kita akan melihat MAC address-nya ya. Oke, dilihat di sini ini adalah MAC address table-nya di mana VLAN-nya itu yaitu VLAN 1, kemudian MAC address-nya yaitu adalah ini 0001.C9D0.D201. Di mana tipenya di sini adalah dynamic dan portnya di sini FA0/21. Ya, kemudian lakukan hal yang sama ke switch yang satu, kita buat CLI. Kemudian di sini kita buat menggunakan terminal. Hostname-nya switch 2. Interface-nya LAN 1 dengan IP address-nya yaitu 192.168.10.2 karena titik 1 sudah digunakan pada ini ya switch yang pertama. Oke, kemudian subnet max-nya jangan lupa 255.255.255.0. Setelah itu shutdown, kemudian exit.
Passwordnya kita samakan saja Cisco yang login dan exit. Setelah itu kita membuat enable secret, password enable secret, Oke, kita akan mencoba masukkan password yang kita buat. Oke, masuk ya. Kemudian kita ketikkan kemudian kita lihat MAC address table-nya, di mana di sini ada VLAN-nya 1. Kemudian MAC address-nya sama ya ternyata. Dan type-nya dynamic port-nya FA0/11. Oke. Di switch yang kedua kita lakukan hal yang sama. Ini enable, configure terminal, kemudian hostname-nya server 3, interface-nya VLAN 1, dan IP address-nya itu 192.3. Subnet max-nya oke. Setelah itu Oke, untuk switch-nya sudah kita konfigurasi itu dari switch 1, switch 2, dan switch 3. Oke, ini adalah topologi star. Topologi star adalah bentuk topologi jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan sejumlah perangkat. Topologi ini menggunakan satu titik pusat yang disebut dengan pusat jaringan atau titik akses. Oke, kemudian titik akses ini yang bertanggung jawab untuk menghubungkan semua perangkat yang terhubung ke jaringan. Setiap perangkat di jaringan terhubung ke titik akses melalui kabel. Topologi star juga dikenal sebagai jaringan yang berbasis hub untuk membuat jaringan lokal atau LAN. Oke, selanjutnya di sini ada keuntungan ketika kita menggunakan topologi star. Itu topologi star menawarkan kemudahan dalam pengelolaan. Dengan titik akses sebagai pusat jaringan, semua perangkat dapat
dikonfigurasi dengan mudah. Selain itu, topologi star memungkinkan untuk melakukan identifikasi dan perbaikan masalah dengan lebih mudah, karena setiap perangkat terhubung langsung ke switch atau hub pusat, memudahkan dalam mendeteksi lokasi gangguan atau kegagalan. Nah, kemudian topologi star juga sangat mudah dikembangkan. Jika kita ingin menambahkan perangkat baru ke jaringan, kita hanya perlu menghubungkannya ke titik akses saja. Oke, selain ada keuntungan, di sini juga ada kekurangannya jika kita menggunakan topologi star. Kekurangannya yaitu ketergantungan pada pusat atau single point of failure. Kegagalan switch atau hub pusat dapat menyebabkan seluruh jaringan menjadi tidak berfungsi. Nah, jika perangkat pusat ini rusak, semua perangkat yang terhubung ke jaringan tidak akan dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Kemudian topologi star cenderung memerlukan biaya yang lebih daripada beberapa topologi lainnya. Ini karena memerlukan lebih banyak kabel untuk menghubungkan setiap perangkat ke switch atau hub pusat. Kemudian kapasitas switch atau hub terbatas. Ketika switch atau hub pusat memiliki batas kapasitas yang dapat ditangani, jika jaringan tumbuh secara signifikan atau memiliki banyak perangkat yang terhubung, switch atau hub mungkin tidak dapat menangani lalu lintas yang tinggi dengan baik, sehingga menyebabkan penurunan pada kinerja atau dapat terjadinya konflik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.